Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas, ayo dipimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang tidak masuk untuk hari ini? Tidak ada, Bu. Ada semua. Oke. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan saya jelaskan hari ini, saya ingin merefresh lagi ingatan kalian tentang kemarin yang saya jelaskan, yaitu tentang tingkatan takson. Ada yang ingat apa itu tingkatan takson? Ayo, siapa yang bisa jawab apa itu tingkatan takson? Tingkatan takson itu semacam pengelompokan. Ya, betul. Jadi takson itu adalah pengelompokan, yaitu sebuah kelompok yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, sudah tahu kan pengklasifikasian makhluk hidup itu seperti apa? Jadi pengklasifikasian makhluk hidup itu yaitu pengelompokan makhluk hidup gitu. Saya sebelumnya akan menayangkan kepada kalian sebelumnya, yaitu kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan pengklasifikasian makhluk hidup, namun kita akan lebih fokus kepada klasifikasi 5 kingdom. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu supaya kalian itu tahu, bisa menerapkan dan menjelaskan apa sih dan bagaimana 5 kingdom yang terjadi dalam ilmu biologi itu yang seperti apa, seperti itu. Nah, sebelum kita panjang lebar, saya ada sebuah video untuk kalian tonton, yaitu berkaitan dengan keanekaragaman tumbuhan. Yaitu tentang keanekaragaman tumbuhan. Disimak baik-baik. Kelihatan ada? Ini videonya. Indah, selain supir, tumbuhan paku-pakuan apa lagi yang kamu tanam di rumahmu? Ada banyak tumbuhan paku-pakuan yang aku tanam di rumahku. Salah satu contohnya yang ini. Yang ini namanya tumbuhan paku cakar ayam. Nah, kalau yang ini namanya tumbuhan paku tanduk rusa. Terus, nah yang ini juga. Kalau yang ini namanya tumbuhan paku sarang burung. Gitu. Wah, ternyata tumbuhan paku-pakuan itu unik juga ya. Aku jadi tertarik untuk menanamnya. Bagus dong. Salah satu divisi dari kerajaan tumbuhan ialah paku-pakuan atau Pteridophyta. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman flora
ternyata memiliki banyak jenis paku-pakuan. Di antaranya adalah Suplir atau Adiantum suneatum, paku sarang burung atau Asplenium nidus. Sedangkan paku tanduk rusa atau simbar menjangan, bahasa latinnya adalah Lycopodium bifurcatum. Tahukah teman-teman bahwa anggota dari tumbuhan paku-pakuan yaitu ceker ayam atau dalam bahasa latinnya disebut Selaginella giuderleni dapat dimanfaatkan sebagai obat kanker. Teman-teman, begitu banyak jenis tanaman paku-pakuan yang berada di sekitar kita. Kewajiban kita untuk melestarikan tanaman-tanaman tersebut dari kepunahan alam atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Baiklah teman-teman, saya undur diri. Sampai berjumpa di kelas biologi berikutnya. Salam! Nah, sudah dilihat kan ya, itu tentang keanekaragaman tumbuhan. Nah, video ini juga berkaitan dengan yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi, apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat tayangan video yang saya tayangkan barusan terkait dengan pengklasifikasian makhluk hidup? Mungkin ada sebuah pertanyaan atau ingin mengutarakan sebuah pendapat terkait dengan pengklasifikasian makhluk hidup. Ayo. Dadah, cuma saya gini Bu, tanya. Kenapa sih tumbuhan itu harus diklasifikasikan? Apa itu? Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus sekali karena ini akan juga berkaitan dengan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan takson, di mana takson itu sendiri yaitu adalah sebuah pengelompokan yang berasal dari hasil klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi kenapa sih makhluk hidup itu perlu untuk kita klasifikasikan, perlu untuk kita kelompokkan? Nah, karena itu untuk memudahkan kita untuk mengenali, mempelajari, bahkan untuk mempermudah kita mengetahui makhluk hidup itu sendiri. Terutama juga memudahkan kita dalam mempelajari ilmu biologi. Karena biologi kan berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup ini, kita perlu tahu apa sih persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sama halnya dengan kayak tadi, itu kan bagian dari tumbuhan paku-pakuan. Nah, itu kan jadinya banyak banget dari tumbuhan paku-pakuan itu sendiri kan ya. Nah, kalau kita tidak mengelompokkan itu, kita tidak akan tahu ini loh tumbuhan paku-pakuan. Kita tidak akan tahu tentang itu kan. Nah, sama halnya kayak itu, seperti itu. Nah, tingkatan takson, karena takson tersendiri itu adalah pengelompokan dari hasil klasifikasi makhluk hidup. Jadi, yang namanya tingkatan itu pasti berurutan, di mana urutan itu adalah dari yang tinggi ke yang terendah, ya kan? Jadi tingkatan takson itu adalah, kalau kalian bawa alat tulis bisa dicatat. Tingkatan takson itu adalah urutan tertinggi dari tertinggi dari urutan yang tertinggi ke urutan yang paling terendah, kelompok yang dihasilkan dari pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi jika digeneralisasikan, semakin tinggi takson, maka hasil populasi makhluk hidup yang dihasilkan itu semakin banyak. Nah, jika tingkatan takson itu semakin rendah, populasi makhluk hidup itu sendiri juga semakin sedikit. Dari sini paham kenapa kalau takson itu tertinggi semakin banyak dan takson terendah itu semakin sedikit. Paham nggak? Enggak. Oke. Beri contohnya. Nah, oke, siap. Jadi gini. Sama halnya misalkan
mudahnya itu seperti nama manusia misalkan Ayu, nama Ayu banyak kan ya? Ya, nama Ayu itu banyak. Nah, kalau kita nyari nama Ayu dari seluruh kota Lumajang, banyak banget nggak? Banyak banget kan ya. Nah, beda lagi kalau kita nyari nama Ayu cuma sebangsa di Desa Wonorejo. Lebih banyak mana? Nama Ayu yang akan dihasilkan dari kota Lumajang yang ibaratkan itu adalah tingkatan takson tertinggi dengan nama Ayu yang dihasilkan jika kita cari cuma di lingkup Desa Wonorejo aja. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang Lumajang. Nah, sama halnya seperti itu. Itu pun juga berlaku bagi kita dalam mengklasifikasikan tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Paham? Paham. Oke. Jadi untuk terkait dengan pengklasifikasian makhluk hidup ini sudah kurang lebih sudah paham kan ya? Pengelompokannya itu seperti apa? Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, dalam hal ini saya akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, yaitu membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Ini perlu kita pelajari supaya kita tahu 5 kingdom yang sudah terbagi dalam ilmu biologi itu apa aja. Dan itu sangat penting sekali untuk kita ketahui supaya mempermudah kita untuk mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini akan saya berikan kepada kalian beberapa kayak sebuah catatan. Kalian bahas dengan kelompok masing-masing, nanti kalian pelajari dengan kelompoknya, kalian catat hasilnya. Nah, setelah itu kalian presentasikan ke depan. Kelompok terbaik nanti akan saya kasih tambahan nilai, oke? Nih, dipelajari dan dicatat. Nanti hasil diskusinya dikumpulkan ke saya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajari tentang klasifikasi 5 kingdom. Ada yang sudah selesai? Bisa maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti yang maju akan saya kasih tambahan nilai. Saya gak peduli presentasinya bagus ataupun jelek, tapi yang berani untuk mempresentasikan akan saya kasih nilai tambahan selain dari nilai ulangan nanti. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan dari hasil diskusi? Bu, Oke, siap. Siapa namanya? saya Indiana. Oke, silakan maju ke depan. Ayo. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Indiana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Jadi di sini yang pertama yang akan saya ambil kesimpulan tentang 2 kingdom. Jadi 2 kingdom ini adalah sistem yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Swedia, yaitu Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Nah, di dalam dua kingdom ini dijelaskan bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan dan kingdom Animalia, yaitu dunia hewan. Jadi di dunia tumbuhan atau kingdom Plantae itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Di antaranya kalau tumbuhan itu mempunyai dinding sel, berklorofil dan juga mampu berfotosintesis. Berbeda dengan hewan, kalau hewan itu tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil dan juga mampu bergerak bebas. Kemudian selanjutnya itu 3 kingdom. Sistem 3 kingdom ini dikembangkan oleh ahli biologi Jerman pada tahun 1866
Nah, di sini di tiga kingdom ini makhluk hidup itu dibedakan menjadi 3 kingdom. Di antaranya kingdom Animalia sama juga kayak tadi di 2 kingdom. Jadi di sini yang pertama ada kingdom Animalia atau dunia hewan. Ciri-cirinya sama, yaitu ciri-cirinya berbeda, di antaranya heterotrof, kariot multiseluler. Kemudian yang kedua adalah kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Ciri-cirinya diantaranya autotrof, eukariot, multiseluler, reproduksi dengan spora. Kemudian yang ketiga ada kingdom protista atau organisme bersel satu atau uniseluler dan organisme multiseluler sederhana. Kemudian 4 kingdom. Tadi 2 kingdom sudah, kemudian 3 kingdom, sekarang yang 4 kingdom. Nah, sistem 4 kingdom ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika pada tahun 1956. Makhluk hidup dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom Animalia atau dunia hewan, kemudian kingdom Plantae dunia tumbuhan, kingdom Protista, dan yang terakhir itu kingdom Monera. Ciri-cirinya kingdom Monera ini yaitu memiliki inti tanpa membran inti atau prokariotik. Kemudian yang keempat itu kingdom 5 kingdom. Jadi pembahasan yang keempat itu tentang 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdom ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika pada tahun 1969. Nah, di dalam sistem 5 kingdom ini yang pertama ada kingdom Monera. Nah, Monera ini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Kemudian kingdom yang kedua yaitu adalah kingdom Protista. Protista ini adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau banyak sel yang memiliki membran inti atau ekariot. Kemudian yang ketiga, kingdom yang ketiga itu kingdom fungi atau dunia jamur. Nah, jadi jamur ini merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplast. Kemudian yang keempat itu kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Kingdom Plantae itu adalah makhluk hidup bersel banyak yang mempunyai kloroplast di dalam, dan di dalamnya itu terkandung klorofil. Kemudian yang terakhir, 5 kingdom yang terakhir yaitu kingdom Animalia atau dunia hewan. Jadi Animalia ini adalah kingdomnya hewan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau saya simpulkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasinya keren, luar biasa. Nah, dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, materi tentang 5 kingdom apa sudah jelas? Jelas. Apa ada yang ingin masih bertanya? Apa ada yang ingin masih bertanya? Sudah jelas kan ya? Sudah. Oke. Jadi dari presentasi yang sudah kalian lakukan dengan kelompok masing-masing, jadi 5 kingdom itu ada yaitu kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, yang kalian tadi lihat di laptop video yang saya tayangkan itu berkaitan dengan kingdom Plantae, yaitu pada jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Itu tumbuhan paku cuma sebagian aja. Nah, jadi bisa kita simpulkan pada pelajaran pagi hari ini yaitu bahwa pengklasifikasian makhluk hidup itu sangat penting sekali, dan dari sini kita bisa melihat betapa dahsyatnya ciptaan Tuhan yang bisa menciptakan banyak jenis makhluk hidup yang berbeda-beda dan mempunyai ciri-ciri yang berbeda, dan ada yang memiliki kesamaan masing-masing seperti itu. Oke, jadi
mungkin saya rasa ini sudah cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan ditangkap baik dan mudah dipahami oleh kalian. Sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin doa. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, semoga pelajaran apa yang kita mulai dari awal hingga akhir semoga bermanfaat untuk diri kita sendiri, baik untuk